Seorang ibu muda di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat tega membunuh anak tirinya dengan cara menyewa pembunuh bayaran. Polisi berhasil menangkap 2 pelaku dan kasus tersebut terbongkar setelah polisi melakukan pemeriksaan secara maraton karena kematian korban tidak wajar. Tersangka adalah SA berusia 21 tahun dan SAP 24 tahun. Keduanya warga Desa Benda, Kecamatan Karangapel. Keduanya digelandang petugas Satuan Reserse Kriminal Polres Indramayu karena ulahnya menghilangkan nyawa seseorang secara terencana. SA merupakan ibu tiri korban yang menjadi otak pembunuhan. Ia menyewa SAP untuk menghilangkan nyawa korban. Peristiwa pembunuhan berawal dari ketidaksukaan sang ibu tiri, yakni SA, karena korban rewel dan kerap minta jajan. Kemudian SA meminta tersangka SAP untuk membunuh korban dengan dijanjikan bayaran Rp70.000. Eksekutor sendiri dijanjikan berapa, Pak? Hasil pendalaman, eksekutor ini dijanjikan dan sudah diberikan minuman sebagai upahnya lah, kira-kira seperti itu. Untuk membunuh korban? Uangnya belum dapat, namun miras yang sudah didapatkan oleh yang bersangkutan. Sebelumnya korban bernama MYP ditemukan tewas membusuk mengapung di Sungai Prawira, Desa Rawadalam, Kecamatan Balongan, Indramayu. Guna mempertanggungjawabkan, para pelaku terancam pasal 340 dan 338 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Dari Indramayu, Jawa Barat, Opih Tiharjo, TV One mengabarkan. Miris pastinya, mengetuk tentunya perbuatan ibu tiri yang tega membunuh anak tirinya sendiri hanya karena cemburu, pemirsa. Itu yang akan saya dalami di malam hari ini. Sudah hadir di studio TV One di sini Pak Kudri Sitompul yang merupakan pengamat hukum pidana. Di sini kita nanti akan tanya-tanya mengenai pasal yang memberatkan pasti untuk pelaku. Dan juga sudah hadir di sini Pak Thomas Sunaryo. Kita akan mendalami dari sisi kriminalitasnya ya. Saya juga sudah melihat di sini narasumber saya dari pihak kepolisian, Bapak Febri Samosir. Selamat malam Pak Febri. Ya, selamat Pak, malam. Ya, saya mau pertanyaan singkat terlebih dahulu Pak, karena kayaknya masyarakat ini agak-agak tidak percaya ya Pak ya. Apa benar Pak bahwa pelaku pembunuhan atau orang bayaran ini hanya diberikan miras saja tapi mau tega menghabisi nyawa seorang anak kecil Pak? Begitu Pak Febri? Iya, memang betul. Jadi awalnya hanya diberikan 10.000. Lalu setelah selesai dieksekusi diberikan 3 botol minuman. Jadi di total nilainya 70.000. Oke, nanti kita akan dalami ya Pak Febri ya, karena saya masih tidak bisa berpikir dengan akal sehat saya. Mungkin nanti saya juga dalami kepada Pak Thomas. Tega menghabisi nyawa anak kecil hanya puluhan ribu dibayar dan juga miras. Seperti sepele sekali. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, dan saya masih akan bertanya kepada Pak Febri di sini. Pak Febri, kalaulah memang hanya karena uang puluhan ribu dan juga minuman keras, pelaku ini tega membunuh sang anak dan juga ibu tiri ini punya ide. Pak, sebenarnya ide awal itu kayak gimana sih Pak? Memang direncanakan cukup matang atau bagaimana? Kalau bisa dibilang ini memang direncanakan. Jadi awalnya tanggal 14 emang ibu ini sengaja menemui pelaku SP untuk menyuruh SP untuk membawa anak itu. Yang penting diceburkan, terserah di mana. Oke Pak, berapa lama Pak sang ibu tiri ini merencanakan hal ini? Ya, kalau akumulasi dari mungkin dendam atau ketidaksukaan, namun sudah lama indikasinya. Namun rencana untuk membunuh baru keluar di tanggal 14 itu. Pak, tapi dari keterangan tetangga, keluarga, katanya sang ibu ini baik sama anak, sayang. Ini kenapa ya Pak ya? Mungkin tidak terlihat. Jadi kita dalami dari pihak keluarga, memang ada indikasi bahwa ibu ini tidak suka dengan anak tirinya ini, namun tidak dilihatkan ke pihak-pihak lain atau tetangga. Oke, baik. Ditahan dulu Pak Febri, mungkin saya ke Pak Kudri. Pak Kudri, saya tuh masih penasaran, kalau menurut awam saya,
kalau pembunuhan dengan pembunuh bayaran itu iming-iming uangnya besar. Iya. Kalaulah dengan hanya diberikan miras uang puluhan ribu, ini kategori pembunuh bayaran atau mungkin bagian dari perencanaan pembunuhan. Ini bagaimana penjelasan hukumnya, Pak? Kalau menurut hukumnya itu nggak ada istilah pembunuh bayaran ya. Itu istilah umum di masyarakat ya. Artinya orang melakukan suatu kejahatan atau pembunuhan karena disuruh orang dengan iming-iming uang atau materi ya, atau hal yang lain ya, bukan hanya uang tapi ada bisa juga diiming-iming satu hal yang lain, jabatan ke apa posisi tertentu gitu ya. Nah itu nggak ada istilah pembunuhan bayaran. Nah tetapi dia dianggap sebagai pelaku biasa walaupun niatnya dia nggak ada niat. Hanya disuruh gitu. Iya itu kan itu ya, sebenarnya itu kita tuh kan di dalam kejahatan itu kan selalu harus ada niat ya. Nah, jadi mens reanya gitu dia nggak ada ya kan tadinya ya kan. Tetapi karena dia disuruh ya jadi niatnya dia itu karena suruhan, dia kan sebenarnya nggak ada membunuh itu gitu loh. Tetapi itu pun dianggap sebagai satu niat kejahatan karena ini walaupun dia sebenarnya tidak menginginkan perbuatan itu, tetapi dia dikualifikasikan sudah sebagai pelaku biasa. Nah, dalam konteks ini maka biasanya dihukum ini yang diberat itu adalah orang menyuruh atau intelektual provokatos atau intelektual dader. Nah, tetapi dalam konteks ini saya kira ini pasti berencana, ya nggak bisa dibilang ini suatu kejadian eksidental aja, tapi ini suatu kejadian yang pasti berencana, walaupun dia disuruh, karena dia sudah berpikir. Yang maksud berencana itu adalah suatu kejahatan pembunuhan yang sudah difikirkan terlebih dahulu, bagaimana cara-cara untuk dibunuh itu, menghilangkan nyawa itu dia sudah Nah itu ya itu termasuk juga orang yang yang menyuruh ya dia itu dipersamakan ya kan dengan pelaku walaupun dia tidak melakukan, dia dianggap pelaku, bahkan kalau ini biasanya dihukum dari lebih berat dari ini kebiasaan, tapi tidak ada undang-undang menyatakan orang yang menyuruh itu lebih berat, tidak ada ya, tapi dalam prakteknya apalagi ini pembunuhan udah ini gitu dia biasanya diberikan hukuman maksimal kalau misal seperti ini gitu. Dan mesti diinikan lagi diperhatikan dalam kasus ini korbannya anak. Nah, korbannya anak masih di bawah umur itu kena undang-undang perlindungan anak. Ditambah lagi bahwa ibunya ini ya di dalam di dalam hukum itu kan istilah ibu tiri itu sebenarnya keperdataan ya. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang pidana itu adalah orang yang di bawah menguasai itu di bawah pengawasan pendidikan. Itu bisa lebih perberat. Saya kira ini ancamannya mestinya sih pasal berlapis ya Pak ya? Bukan berlapis ya, maksimum. Maksimum, oke. Ya, mungkin saya ke Pak Thomas. Pak, Bapak percaya nggak sih bahwa pemicunya ini hanya karena cemburu, Pak? Ini tega seorang ibu tiri bunuh anak tirinya pakai pembunuh bayaran lagi? Yang pertama ini ada dua ya, tadi dijelaskan itu tentang pembunuh bayaran atau suruhan. Yang kedua adalah masalah domestic violence ya, kekerasan di dalam rumah tangga. Nah, pembunuh bayaran sendiri katakanlah kalau itu pembayaran ya, itu ada yang profesional ya. Dia biasanya sudah memperhitungkan ya. Biasanya sih tadi dijelaskan juga hukumannya lebih rendah dari yang menyuruh ya. Ini besar sekali bayarannya. Ada lagi pembunuh yang dalam organisasi kejahatan misalnya oleh gengs narkoba ya, itu juga dia. Nah, ini saya melihat ini cuman berapa ya dikasih minuman dan uang beberapa ribu. Ya, jadi ini menurut saya ini gejala di masyarakat sekarang yang orang kenapa dengan mudah mencapai tujuan dengan mencapai kekerasan. Nah, ini yang sering disebut sebagai masyarakat kita sedang anomi, bingung mana yang benar, mana yang salah. Kenapa ya? Karena tokoh-tokoh masyarakat ya, polisi ya, politikus ya, tokoh agama ya, itu seringkali dia menggunakan juga kekerasan ya, dan melanggar hukum, korupsi ya. Perilaku mencontoh maksudnya Pak?
Ya, ada perilaku mencontoh. Jadi masyarakat itu banyak yang bingung. Sekarang kok orang-orang yang terpandang juga begitu. Nah, ini juga dia ada semacam ini. Nah, ditambah lagi barangkali dia ada kesulitan ekonomi ya. Nah, ini dia juga terpicu oleh itu. Ya udahlah gitu. Oke, sekarang saya kembali ke Pak Febri. Pak Febri, sebenarnya apa sih yang dikeluhkan pelaku ini sampai tega membunuh anak tirinya? Keselnya itu karena apa, Pak? Memangnya sang anak atau korban ini bagaimana kepada dia? Kalau keluhannya sebenarnya normal, minta uang jajan, nakal, yaitu hal-hal yang wajar dilakukan anak umur 7 tahun. Nah, dari keterangan dari pelaku, apa jangan-jangan pelaku ini sebelumnya juga pernah melakukan kekerasan kepada sang anak, Pak? Indikasi itu ada, namun masih kita perdalam di pemeriksaan. Oke, nah mungkin saya ke Pak Kudri. Pak Kudri, ini akan ada tambahan pasal lainnya semakin berat ketika mungkin dalam penggalian jangan-jangan ada KDRT, kekerasan terhadap anak di sini. Ya tapi kalau kasus ini hukuman yang paling berat itu 340. Iya kan, bisa ancamannya bisa sampai hukuman mati. Pembunuhan berencana ya Pak? Iya, pembunuhan berencana itu gitu ya. Saya kira bisa saja misalnya ini berlapis, tetapi kan berlapis. Ya bisa saja misalnya kalau dikhawatirkan ini tidak ada unsur pembuktiannya sulit bahwa ini berencana, maka dikenakan misalnya undang-undang perlindungan anak dan seterusnya gitu ya. Tapi saya kira sih ini pembuktiannya mudah kok ya. Ya pembuktian nggak bisa dibilang karena itu dibilang kecelakaan atau ini nggak bisa. Ya saya kira sih ininya mudah gitu ya. Saya katakan tadi. Ya katakan walaupun statusnya itu adalah ibu tiri yang di dalam hukum pidana itu kan nggak ada istilah pokoknya orang yang di bawah pengawasan di bawah pengawasan orang, anak-anak di bawah pengawasan orang itu dianggap lebih berat. Tapi saya kira itu kan kalau untuk tindak pidananya bukan pembunuhan. Mungkin saya ke Pak Febri. Biasanya kalau misalnya peristiwa pembunuhan adalah yang ditakutkan akan meringankan jikalau pelaku ini punya gangguan kejiwaan. Nah, hasil dari tes psikologi polisi ini bagaimana? Sang ibu normal-normal saja atau mungkin tidak ada gangguan kejiwaan apapun, Pak? Betul, masih dalam pemeriksaan untuk masalah kejiwaan. Jadi belum ada hasilnya, belum keluar. Oke, karena hasilnya belum keluar, mungkin menarik saya akan bertanya kepada Pak Thomas di sini. Pak, normalnya ini memang membunuh saja itu udah dorongannya luar biasa. Membunuh seorang bocah 7 tahun itu juga itu pasti di luar akal sehat kenormalan. Ini bagaimana analisis Bapak? Ya saya kira itu masalah manusia ya. Yang di dalam kalau cerita agama sendiri kan dulu yang pertama-tama anaknya, nah saya nggak ahli agama tapi saya pernah Nabi Adam kan punya anak ini kan terus dia membunuh ya itu jadi sudah mulai dari tapi secara psikologis ada dorongan-dorongan manusia yang memang dalam kemarahan ya sampai dia bisa membunuh ya. Nah tapi kenapa dia sampai membunuh itu tidak mungkin satu faktor, banyak macam-macam ya. Nah kalau dilihat di dalam kasus yang di dalam ini di keluarga tadi kan ada lagu tuh. Ibu tiri hanya sang cinta kepada bapakku, ayahku saja. Nah ini apakah di situ dia masih ada perasaan nggak suka sama bekas istrinya atau kalau dia punya si dua ya, atau juga kemudian si suami yang dia nikahi itu secara ekonomi kurang memberikan ini ya, lalu anaknya juga. Nah, jadi kebencian kalau sudah ada kebencian ini bukan anak saya kok rewel banget ke gua gitu ya. Nah, dia ada juga keinginan sampai udah diinikan aja, dihilangkan aja. Nah, mungkin dia punya teman atau ngobrol-ngobrol yang akhirnya udah deh dibunuh aja gitu. Oke, saya ingin juga menggali Pak Febri mengenai pengembangan kasus karena memang anak ini pasti harusnya masih dalam tanggung jawab orang tua. Ini bagaimana sang bapak? Apakah sudah juga digali keterangannya atau jangan-jangan ada pembiaran di sini Pak? Ada pembiaran bahwa sang anak dibawa sang ibu tiri lama pulang tidak ada curiga, ini bagaimana Pak? Untuk bapaknya sendiri sebenarnya bukan bekerja di sini. Jadi memang anak ini hanya tinggal dengan ibu tiri dan nenek dari ayah dan ibunya. Untuk bapak ya jelas kurang pengawasan karena memang bekerjanya pun tidak di sini.
Oke Pak, kalau dari keterangan sang nenek dan juga keluarga lain Pak, sebenarnya pada saat peristiwa atau sebelum pembunuhan, ini nggak ada gerak-gerik mencurigakan, ya mungkin setidaknya dicegah lah mungkin di bawah, karena jangan-jangan ada perilaku kasar yang sebelumnya terjadi, ini bagaimana Pak? Jadi waktu itu dia main di salah satu neneknya, di bapaknya. Lalu dia izin untuk pulang. Jadi dari pihak nenek yang ibu mengira, oh itu ada di nenek bapaknya. Yang dari di nenek bapaknya dia mengira itu anak lagi ada di nenek ibunya. Baru sadar setelah malam bahwa anak ini tidak ada. Oke, berarti seperti disekap di tengah jalan atau gimana Pak? Kemungkinan anak kenal dengan pelaku. Jadi diajak main, diajak pergi jalan-jalan. Oke, baik. Mungkin saya ke Pak Kudri. Pak Kudri, apakah saya nggak mengerti ya? Apakah masyarakat tidak tahu sebenarnya Pak ancaman hukuman pembunuhan? Apakah mereka jangan-jangan menganggap sama pembunuhan yang spontan dengan pembunuhan yang berencana? Seakan-akan kayak mudah sekali nih masyarakat melakukan pembunuhan berencana, padahal ancaman hukumannya maksimum. Ya, itu ada fiksi hukum yang menyatakan semua orang tahu hukum. Ya. Tapi itu kan teori aja, fiksi. Tetapi di dalam realita banyak orang yang tidak tahu gitu ya. Tapi itu bukan jadikan alasan bahwa tapi dia harus tahu bahwa pembunuhan itu perbuatan yang keji, saya kira. Jadi saya kira dia nggak bisa bilang ini pembunuhannya apa ringan atau berat. Dia nggak bisa karena dia bilang tidak tahu gitu ya. Baik. Nah tapi saya mau nanya ke Pak Polisi ini boleh nggak ya? Ya, singkat saja Pak, boleh? Ya, Pak, itu yang mau dipersangkakan pasal apa Pak? Apa Undang-Undang Perlindungan Anak atau 340 KUHP biasa Pak? Pak Febri? Betul. Jadi yang disangkakan ada 340 dan atau 338, lalu kita sangkakan juga untuk pasal perlindungan anaknya Pak. Baik, baik. Terima kasih Bapak-Bapak karena waktunya memang cukup singkat di sesi ini. Kita harapkan kedua pelaku ini dihukum setimpal dengan perbuatannya. Karena bagaimanapun ini adalah anak yang tidak berdosa yang menjadi korbannya. Pak Thomas terima kasih, Pak Febri terima kasih, Pak Kudri terima kasih.